Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel WPU bersama saya Sandika Galih. Dan di video kali ini, kita akan membahas mengenai penggunaan AI untuk membantu produktivitas kita sehari-hari, terutama buat kalian yang masih siswa atau mahasiswa. Jadi ini untuk semua jurusan ya, nggak cuma jurusan IT atau ilmu komputer atau informatika aja. Karena kayaknya untuk mahasiswa IT, nanti akan saya buatkan video khusus mengenai penggunaan AI untuk membantu kita ngoding atau kegiatan programming lainnya. Dan untuk AI-nya, sebetulnya teman-teman bisa menggunakan produk AI apapun ya, seperti ChatGPT, Llama punyanya Meta, Perplexity, Cloud, ataupun yang lainnya. Tapi di video kali ini, kita akan coba untuk menggunakan AI punyanya Google, yaitu Gemini atau Gemini. Kenapa? Karena kita akan sekalian lihat integrasinya ke Google Workspace kita, seperti Google Drive, Gmail, Google Docs, dan juga produk Google lainnya. Jadi pasti seru banget nih teman-teman. Penasaran seperti apa? Segera akan kita simak ya teman-teman. Tapi sebelum mulai masuk ke materinya, saya mau ucapin terima kasih dulu kepada Hostinger yang udah sponsorin video kita kali ini. Sekalian saya mau kasih info menarik buat kalian yang lagi cari paket hosting murah dan lengkap untuk nyimpen project kalian. Jadi saat ini Hostinger tuh lagi ngadain diskon, yaitu paket hosting yang tadinya start from 150.000, sekarang jadi 50 ribuan aja teman-teman. Selain itu, ada juga promo VPS hosting dengan durasi 1 sampai dengan 2 tahun. Sekarang langsung aja kita coba kunjungi websitenya di link berikut ini. Atau teman-teman bisa klik aja link yang ada di description di bawah ya. Pastiin kliknya lewat link ini, karena harga promonya hanya berlaku lewat link tadi. Oke, kali ini kita akan pilih produk VPS hosting, lalu pilih paket VPS KVM8 dengan durasi 1 tahun. Pilih negaranya Malaysia, yang pajak dan biaya tambahannya itu 0. Scroll ke bawah, lalu pilih menu punya kupon, dan masukkan kode kuponnya WPUHST. Setelah itu, kita isi form di link berikut ini. Lalu kalian bisa cek, apakah tagihan yang di web sudah sesuai dengan angka yang tertera di form. Kalau belum sesuai, berarti ada step yang belum selesai. Silakan kalian coba cek lagi. Pastiin kalian melakukan pembayaran ke nomor rekening yang udah disediakan di PowerPoint-nya. Jika sudah mengisi form dan mengikuti step by step hosting promo dengan tepat, hosting kalian akan diaktifasi 3-5 hari kerja setelah proses pengisian form dan pembayaran. Nanti akan ada email bahwa pembayaran telah berhasil dikirim yang dikirim oleh Hostinger kalau proses aktivasi sudah selesai. Jadi jangan kaget kalau di akun kalian produk yang diorder belum muncul, karena produk akan muncul setelah proses aktivasi selesai dan email pembayaran diterima. Jadi sekali lagi, buat kalian yang lagi cari-cari layanan hosting untuk menyimpan website kalian, jangan ragu untuk pilih Hostinger sebagai penyedia layanan hostingnya. Karena Hostinger ini adalah perusahaan penyedia layanan hosting yang menyediakan berbagai macam pilihan paket hosting dengan harga terjangkau, tapi fiturnya lengkap, cepat, karena servernya ada di seluruh dunia. Terus juga aman karena sudah dilengkapi dengan fitur keamanan canggih dan sudah menawarkan migrasi gratis dari hosting lama kalian ke Hostinger. Jadi yuk segera klaim promonya sekarang dan lakukan pembayaran ke nomor rekening yang sudah disediakan selama persediaan masih ada dan sebelum harga promonya naik atau kembali ke harga normal. Langsung aja cek semua link yang ada di deskripsi video ini untuk informasi lebih lanjut. Oke teman-teman, jadi langsung aja. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita buka browser dulu ya. Terus kita masuk ke websitenya Gemini, yaitu gemini.google.com. Itu silakan teman-teman buat account Gmail dulu buat yang belum punya. Saran saya teman-teman gunakan account Gmail pribadi, jangan pakai Gmail punya kampus atau punya institusi atau punya perusahaan, karena mungkin aja fitur AI-nya itu dimatikan sama pengelolanya. Ini contohnya saya menggunakan account Gmail pribadi saya, yang kebetulan sudah punya layanan Gemini Advance. Jadi ini sudah layanan yang berbayar. Nah, ini bisa milih mau pakai Gemini yang biasa atau Gemini yang berbayar. Nah, kalau misalkan teman-teman pakai yang institusi atau kampus ya. Nah, ini contoh account kampus Gmail saya. Nah, ini ada perbedaan, kita nggak bisa ngatur setting nih di sini ya. Kalau yang Gemini pribadi saya ini ada settingsnya. Ini penting karena nanti kita akan ubah-ubah extensions. Nah, ini nggak ada nih. Jadi teman-teman pastikan jangan pakai punya institusi. Nah, kalau misalkan kita pakai account lain misalnya yang belum punya Gemini Advance nih ya. Nah, ini contohnya saya menggunakan account punya istri saya nih ya. Ini Gmail pribadi yang belum ada Gemini Advance-nya. Ini mungkin teman-teman juga tampilnya seperti ini. Nah, nanti di sini nggak bisa menggunakan yang Advance, nggak apa-apa, karena nanti kita akan fokus di yang gratisannya aja ya. Tapi kalau teman-teman mau upgrade pakai Gemini Advance, ini harganya tuh 300.000 ya kalau nggak salah ya. Nah, 309.000 per bulan. Tapi ini nggak cuma dapat Gemini Advance saja, dapat juga layanan Google One namanya ya. Dia dapat Gemini di aplikasi Workspace kita. Ini juga menurut saya keren ya. Kita bisa pakai Gemininya di luar website Gemini.
Di Gmail kita bisa pakai Gemini, di Google Docs, di Google Slides. Nah, itu keren banget. Terus juga kita dapat storage sebanyak 2 tera. Ya, ini cukup gede juga. Dan masih banyak keuntungan lain tuh katanya ya. Nah, yang penting ini kita dapat Gemini Advance yang menggunakan model AI yang paling baru ya. Gemini 1,5 Pro ini cepet banget, pinter banget ya. Dan tokennya, konteksnya banyak. Sampai 1 juta token gitu. Jadi kita bisa masukin konteks yang banyak. Oke, tapi nggak apa-apa. Kita bakalan pakai yang gratisannya aja ya. Oke, kita close dulu. Ini kita pakai yang Gemini biasa ya. Yang pertama kali harus teman-teman lakukan adalah kita akan kelola dulu extensions. Jadi silakan arahkan dulu ke bagian settings, terus extensions. Nah, ini secara default harusnya teman-teman semua extensionnya tuh nyala. Jadi nanti ketika kita mencari sesuatu, Gemininya akan mencoba mencari ke macam-macam ini ya. Kalau kita mau cari misalnya jadwal penerbangan, kalau kita mau mengatur perjalanan kita ke sebuah tempat, kita mau jalan-jalan gitu ya. Nah, nanti akan langsung dicarikan di Google Flights sama Google Hotels dan Google Maps. Kalau kita nggak mau, mendingan dimatiin aja supaya nanti Google-nya atau Gemini-nya nggak nyari ke sana. Jadi silakan dimatikan. Yang mau kita nyalakan itu hanya 2 ya, Google Workspace dan YouTube. Ini akan membuat Gemini kalian bisa terkoneksi ke Workspace. Tapi ini harus di dalam Gemini ya. Jadi nanti kita akan izinkan supaya Gemini-nya connect ke Gmail kita, ke Google Docs, dan ke Google Drive. Kalau tadi kita pakai yang advance, itu ketika kita masuk ke Gmail, di dalam Gmail-nya, kita bisa akses Gemini gitu. Jadi pada saat kita mau balas email, ini kayaknya ragu nih, kayaknya kata-katanya kurang asik gitu ya, atau kurang bagus. Nah, langsung minta dibikinkan di dalam Gmail-nya. Kalau pakai yang gratisan nggak bisa, kita harus masuk ke Gemini-nya dulu. Oke, jadi ini silakan dinyalakan 2. Yang YouTube Music juga kayaknya matikan aja ya, kita belum butuh. Oke, itu settingannya. Sekarang kita akan mencoba tips-tipsnya. Oke, sekarang teman-teman klik tanda new chat di sini. Sebelah kiri kita akan buka chat baru. Saya pastikan menggunakan Gemini yang biasa. Oke, kita masuk ke tips yang pertama. Tips yang pertama, kita akan terhubung ke Google Drive kita. Kita akan ekstraksi, ambil informasi yang ada di dalam Google Drive tanpa membuka Google Drive-nya. Ini keren nih. Tadi ya teman-teman harus jalankan extensions-nya. Ini jangan lupa, kalau misalnya pada saat kita nyalakan, klik, nanti ada permintaan, apakah mau connect ke Google Workspace? Nah, ini klik connect ya. Connect, nanti dia terkoneksi. Gemini kalian connect dengan Workspace kalian. Oke, kita kembali lagi ke sini. Misalnya gini, ceritanya ini saya buka contekannya dulu. Ceritanya saya sekarang lagi mau membuat sebuah tulisan, membuat artikel nih. Misalnya saya lagi dapat tugas dari kampus, atau misalkan saya lagi ngerjain tugas akhir atau skripsi, saya lagi melakukan penelitian ke sebuah topik. Kebetulan topik penelitian saya yang terakhir itu adalah mengenai usability testing. Ini bagian dari user experience lah ceritanya. Jadi saya mau mencari atau saya lagi meneliti mengenai sebuah teknik pengukuran usability menggunakan teknik yang namanya heuristic evaluation. Ini sebenarnya nggak relevan buat kalian ya. Ini contohnya aja, saya lagi ngumpulin paper-paper atau penelitian tentang sebuah teknik yang namanya heuristic evaluation. Ini kalau kalian lagi cari misalnya tentang AI, tentang machine learning, atau apapun gitu ya. Kalian lagi ngumpulin tulisan-tulisan, artikel, atau paper di dalam folder. Biasanya disimpan di Google Drive. Saya udah banyak nih, gitu ya. Nah, ceritanya ini nggak lagi saya buka. Ini saya cuma mau nunjukin ke kalian aja. Tapi saya mau bikin ringkasan dari artikel-artikel yang ada di sini. Tapi saya mau minta AI buat ngeringkasnya. Oke, caranya gimana? Nah, caranya kita buka Gemini. Ya, saya taruh di sini aja. Ketikin promnya gini. Sebelum kita meminta sesuatu ke si Gemini, kita konekin dulu ke Google Workspace kita. Caranya, teman-teman ketik add. Nah, nanti di sini kita mau connect kemana nih workspace-nya? Ini yang bawah disable ya. Kita mau konekin ke Google Drive. Jadi teman-teman klik Google Drive. Nah, baru kita kasih promnya. Kita kasih perintahnya. Misalnya gini. Saya mau tulis ringkas artikel mengenai heuristic evaluation, terus misalnya, dan beri saya poin-poin utamanya gitu ya. Jadi nanti dia akan nyari di dalam Google Drive saya ada nggak? Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita pencet enter, harusnya Gemini ini terhubung. Tuh, dia connect dulu ke Google Workspace, nyari dokumen kita yang ada hubungannya dengan heuristic evaluation. Jadi cukup pinter nih. Nah, itulah yang membedakan dengan AI lain. Karena Gemini ini punyanya Google, dia punya akses ke Workspace. Nah, lihat, udah muncul tuh. Poin-poin utama mengenai heuristic evaluation berdasarkan dokumen yang Anda berikan, katanya tuh. Langsung ada. Nah, ini sumbernya udah dikasih tahu. Tadi dia dapat dari tulisan mana aja. Nah, lihat nih. Ini tulisan yang dia baca di dalam folder kita. Ya. Mantap ya. Nanti kalian baca, ingat, yang dikasih sama AI manapun, itu tetap harus kita baca dan pahami lagi. Jangan pernah ambil atau caplok begitu aja, terus taruh di laporan kita, taruh di kerjaan kita. Jangan. Pahami dan baca lagi. Kalau kalian merasa nggak cocok nih dengan
hasilnya atau pengen tahu yang lain ya, bisa klik regenerate draft di sini. Ini kalau diklik dia akan nge-generate lagi sekali lagi tulisannya. Nah, dapat tuh ya. Udah dapat. Dia ngasih tahu apa sih heuristic evaluation, keuntungan pakai heuristic evaluation tuh apa. Ini ya kalau teman-teman pengen tahu dia cara untuk mengevaluasi UI sebuah aplikasi atau sebuah website, udah enak buat digunakan atau belum gitu ya. Menggunakan 10 komponen ya. Ini kekurangannya apa, kesimpulannya apa. Nah, kalau misalkan pengen tahu lebih detail ya kalian bisa tanya lagi ya. Kalau masih kurang paham nih ya, misalnya kita pengen sintesis. Jadi informasi yang ada di atas kita ringkas lagi ya. Informasi di atas, misalnya saya mau minta argumen gitu ya. Dan beri saya 3 argumen utama mengenai heuristic evaluation. Ini kelanjutannya. Ini silakan teman-teman mau lebih tajam lagi bertanyanya juga silakan. Nah, kalau ini diambil dari hasil tulisannya, nggak baca lagi ke dokumen kita. Nah, keluar tuh. Nah, kalau sudah dapat dari AI-nya, bukan lagi dari dokumen, ini kita bisa lihat ada show draft. Dia langsung ngasih kita 3 pilihan. Tuh, nanti kalian bisa pilih mana yang paling cocok sama kalian. Atau kalau kalian merasa tulisannya terlalu ringkas atau terlalu panjang, di sini ada modify response. Ya, pilih misalkan pengen lebih panjang artikelnya, ya udah klik longer, nanti diubah menjadi lebih panjang dan detail. Sip ya. Udah, misalkan terakhir kita mau lanjutin lagi, udah dapet. Ini cocok dengan kalian. Misalkan gini, berdasarkan hasil di atas, beri saya 3 ide penelitian yang menarik. Kayak gitu ya. Tuh, udah dikasih ya. Sama tekniknya seperti tadi. Kalau misalkan kita mau lihat draftnya ada, kalau kita mau modify responsnya juga ada di sini. Oke, jadi itu yang pertama, kita bisa mengekstrak informasi dari dokumen yang ada di dalam Google Drive kita. Bahkan dia bisa langsung membaca multiple dokumen ya. Ini tadi yang dibaca cukup banyak dokumennya ya. Nih ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 dokumen yang dibaca. Sekarang yang kedua, ini sebenarnya tadi kita udah coba ya. Yang kedua itu untuk membantu kita menulis. Kalau tadi ekstraksi informasi, berarti tadi kita udah nambahin tips kedua untuk bantu kita menulis. Nah, kalau sekarang misalnya kita mau nulisnya dari awal tanpa dokumen, ya udah kita coba bikin baru. Ini kalau teman-teman klik di sini ya ada historinya, teman-teman bisa lihat yang udah kita lakukan sebelumnya masih ada konteksnya. Nah, kalian tinggal tulis, misalkan saya mau memahami sebuah konsep mengenai usability testing, seperti tadi ya, karena ceritanya saya lagi meneliti tentang itu. Silakan teman-teman tulis. Misalnya saya pengen bikin pendahuluannya. Nah, misalkan promptnya seperti ini, saya udah tulis promptnya. Nanti teman-teman boleh cek aja di deskripsi ya. Tulis pendahuluan rinci yang membahas mengenai usability testing yang fokus pada tantangan dan isu terbaru, bla 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 gitu ya. Pastikan menggunakan bahasa akademik formal dan sertakan sumber. Nah, ini adalah prompt utamanya. Nah, tapi biasakan pada saat teman-teman ngasih prompt, sebelumnya kita kasih konteks dulu ke AI-nya. Kita bikin dia menjadi seseorang yang kita inginkan dulu. Ya, jadi biasanya saya di depannya kasih gini, sekarang kamu adalah seorang expert di bidang usability testing gitu. Jadi kita kasih konteks dulu, dia kita tulis yang pakai Inggris saja, expert gini. Jadi sekarang dia memposisikan diri sebagai expert di usability testing, baru kita minta tulis pendahuluan bla 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 gitu ya. Nah, baru kita enter. Nanti dia ngasih. Nah, kalau sudah, ini kan saya minta di promptnya itu ada sumber dari penelitian terkait ya. Nih, jadi kalau kita lihat, dia harus ngasih sumber. Nah, di sini ada sumbernya. Nanti teman-teman pastikan sumber ini valid apa enggak. Harus dicari lagi sendiri, jangan percaya gitu aja sama sumber yang dikasih sama AI. Karena kadang-kadang dia agak ngaco gitu sumbernya. Silakan ditelusuri, kalau perlu nanti di sini ada tombol Google ya, double check response. Nanti dia akan ngecek ada nggak bagian dari artikel yang dikasih itu ngambil dari mana gitu. Nah, ini kalau udah, kita bisa lihat ada nggak bagian, nah ini bagian tertentu yang dia ngambil dari mana tuh. Ini dia ngambil dari website ini. Jadi kita bisa telusuri lagi. Ini juga tuh ya. Jadi nanti tinggal ditelusuri aja ke sumber yang ada di situ. Dan ini sekali lagi teman-teman nanti cari sendiri. Ya googling aja atau cari di Google Scholar. Ini beneran ada apa enggak. Kalau bisa kita dapetin dokumennya bagus. Tapi biasanya ini adalah paper-paper atau penelitian yang berbayar gitu. Tapi minimal kalau bener judulnya aman. Oke, jadi yang kedua, membantu kita menulis. Yang ketiga, ini yang cukup sakti ya. Karena sekarang Gemini ini multimodal. Multimodal tuh artinya dia nggak hanya bisa mengenali teks, tapi dia bisa mengenali gambar dan suara. Nah, ini mantap. Kita akan coba yang gambar aja ya. Misalnya gini, ada salah satu paper. Misalnya saya lagi baca yang ini nih, Finding Usability Problem.
Saya lagi baca paper, terus lagi baca. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, kalau kalian pakai Gemini Advance, itu di Google Drive-nya, Gemini-nya udah nempel nih. Jadi, kita nggak perlu lagi bahkan buka ini. Tapi, untuk yang gratis ya tetap harus bolak-balik ya. Oke, kita ini abaikan aja Gemini yang di sini. Ceritanya kita lagi baca paper, bla 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 gitu ya, terus nemu ada grafis. Wah, ini bacanya gimana ya? Saya agak bingung nih. Misalnya dari data-data yang ada di sini ada persentase, terus ada grafis. Wah, udah kita tanya aja. Nih gampangnya kalau misalkan teman-teman pakai Windows, kita bisa capture layarnya. Teman-teman bisa pencet Windows Shift S supaya jadi print screen. Terus di sebelah kanannya pilihnya yang rectangle. Jadi kita bisa kotakin area yang kita mau. Ya, kita pilih rectangle terus kita blok aja. Nah, saya biasanya bawa juga deskripsi gambarnya supaya ngasih konteks juga ke Gemini. Nanti biar dia bacain, nyocokin antara gambar dan deskripsi. Dah, kita blok supaya masuk ke clipboard dulu ya. Dah, kalau udah beres, balik ke Gemini. Terus sekarang kita tanya. Ya, kita tulis dulu gini. Jelaskan maksud dari gambar berikut ini. Terus kita pencet Shift Enter. Shift Enter tuh untuk turun, nggak ngirimin datanya ya. Kan kalau Enter aja, kita klik ini kan. Kalau Shift Enter dia turun. Baru sekarang Ctrl V, kita paste. Nah, nanti gambarnya otomatis diupload ke sini. Oke? Kalau sudah, baru Enter. Nah, nanti dia akan membaca gambar kita. Tuh. Jadi ini adalah proporsi rata-rata masalah usability yang ditemukan. Jadi betul ya. Ini kalau teman-teman baca papernya, pada saat kita melakukan heuristic evaluation, itu artinya kita butuh seorang evaluator atau beberapa evaluator untuk menguji website kita. Bagus apa enggak? Nah, ada berapa evaluator yang harus kita gunakan? Ternyata jangan kebanyakan katanya gitu. Nah, ternyata benar kebaca ya. Nih, proporsi rata-rata. Tuh, Sumbu X menunjukkan jumlah evaluator. Semakin banyak evaluator, semakin banyak masalah usability yang ditemukan. Nah, tapi jangan kebanyakan katanya. Tuh ya, mempertimbangkan tingkat keahlian dan jumlah evaluator yang optimal. Jangan kebanyakan. Nanti kalau kebanyakan, masalah yang ditemukan juga itu-itu lagi. Tapi resource yang kita butuhkan, karena kan membayar evaluator tuh nggak murah gitu ceritanya ya. Ini sekali lagi penelitiannya nggak relevan, tapi ini menunjukkan bahwa Gemini bisa melakukan itu. Dari gambar, kebaca. Mantap ya. Berikutnya, gambarnya, kan ini kan grafis ya. Sekarang gimana kalau gambarnya bentuknya tabel? Nih, ternyata harusnya bisa juga ya. Karena kan ini sama aja seperti gambar sebetulnya. Tapi kalau tadi bentuknya grafis, nah ini tabel. Jadi tips yang keempat, Gemini bisa menganalisis tabel. Oke, kita coba ya. Sekarang kita blok lagi. Windows Shift S. Ambil deskripsi tabelnya. Oke, pastikan semua tulisannya nggak ada yang kepotong. Terus kita masukin. Ini penelitian lama ya. Carinya penelitian yang lebih baru. Tapi nggak apa-apa. Cuman buat contoh aja. Oke, misalkan gini. Analisis tabel berikut ini. Dan misalnya apa? Beri saya poin-poin penting yang bisa diambil. Oke, Shift Enter, Ctrl V. Tunggu sampai ke upload. Enter. Ini padahal banyak angkanya ya. Nah, tuh ada ya. Jadi, keluar tuh poin-poin penting. Silakan nanti teman-teman dibaca aja. Ini masih sama sebetulnya masalahnya dengan yang grafik di atas ya. Gimana caranya kita mencari evaluator yang bisa melakukan evaluasi terhadap website kita. Tuh, jadi dia bisa baca dari angka-angka tadi tuh. Terus dia nanya, apakah Anda ingin melakukan analisis lebih lanjut pada aspek tertentu? Nanti kalau kalian pengen sesuatu yang lebih detail, tanya aja bagian mana yang masih kalian kurang pahami. Misalkan, apa nih? Kenapa banyak heuristik yang sering dilanggar? Nanti lanjutin aja diskusinya. Oke, mantap ya. Itu nomor berapa tadi? Nomor 4 ya. Analisis tabel. Nah, sekarang nomor 5, masih mengenai tabel. Kita mau ekstrak data, oke? Karena biasanya data yang diambil itu bisa dalam bentuk gambar, tabelnya nih ya. Ini kan dalam bentuk gambar. Atau kalau misalkan kita langsung copy paste ke Word kita atau Google Docs kita, ini biasanya ngaco-ngaco nih. Nah, gimana kalau kita ekstraksi yang tadinya gambar? Ini kayaknya kalau ini terlalu kompleks. Tadi saya udah coba, kayaknya gambarnya tabelnya terlalu kompleks. Kita coba yang lebih simple ya. Ini kita copy. Saya pengen ngambil ini dalam bentuk data gitu. Udah jadi tabel. Ya, kita copy. Sekarang kita ke sini. Sekarang tips yang kelima, ekstraksi tabel. Kalau tadi kan analisis tabel ya. Dijelasin tabelnya, kalau sekarang diekstrak datanya. Jadi promnya gini, perintahnya. Beri saya data dari gambar berikut dalam format tabel. Gitu ya. Kita simpan, terus kita enter. Nah, lihat tuh, langsung ada ya. Coba kita samain ya. DF, mean square, p-value. Ini simbol apa? Ini omega kayaknya ya. Problem severity 1. Nah, ini harusnya 0, ya. Bukan 1, ini berarti masih bisa diperbaiki nih. Ini juga harusnya 0,118 ya. Tapi sisanya udah oke sih. Nah, ini yang 11 masih salah. Nah, kalau sudah, yang lebih kerennya adalah kalau kita mau ngedit-ngedit,
ada tombol export to sheets ya. Jadi kalau diklik, nanti dibikinin Google Spreadsheet. Ini keren banget. Udah jadi, klik Open Sheets. Nah ini yang bisa kita olah datanya. Tadi tinggal ganti aja, kalau ini salah ya udah tinggal ganti 0,0, setidaknya teman-teman nggak nulis manual lagi dari sini ya. Oke, tips berikutnya, ini yang nggak kalah keren, kita bisa terkoneksi ke Gmail kita. Jadi Gemininya bisa mencari email yang ada di dalam Gmail kita. Seperti apa kita coba. Misal nih ya, saya mau cari sebuah email yang dikirim dari seseorang gitu. Misalnya dari ini deh, kita buka baru ya. Ada nggak email terakhir yang dikirim dari Hostinger atau Niaga Hoster ya, misal ya. Caranya gini, kita kasih workspace-nya dulu, tekan add. Nah, sekarang kita pilih mau terkoneksi kemana, kita ke Gmail. Misalkan promnya gini, cek email terakhir yang dikirim dari Niaga Hoster gitu misalnya ya. Nah, langsung connect ke Google Workspace kita, mencari emails yang terkait ya. Nah, ketemu. Ini katanya domain akan segera kadaluarsa. Waduh, udah lewat ya. Nah, ini nggak usah khawatir. Ini sudah saya bayar sepertinya. 13 Agustus ini udah lewat. Anda bisa memperpanjang domain. Sip. Tuh, jadi ini artinya kita bisa terkoneksi ke Gmail. Jadi teman-teman silakan cari. Mau langsung membalas pun bisa ya. Tinggal kasih perintahnya balas dengan pesan apa gitu. Keren banget. Jadi kalau nggak mau masuk ke Gmail dari Gemini, bisa langsung minta untuk cek di sini. Tapi ingat depannya harus kita kasih konteks dulu, masuk ke workspace yang mana gitu ya. Tips berikutnya, kita bisa ngecek dokumen di Google Docs. Ya, kalau tadi kan Google Drive udah, Gmail udah, sekarang Google Docs. Oke, kita buka chat baru. Chatnya gini, misalnya saya punya di Drive saya, atau di Google Docs saya ini ada dokumen ini. Sebenarnya dokumennya adalah dokumen detail perjalanan saya ke Google I.O. Cina kemarin. Ini sebetulnya nggak bisa di-share, jadi ini nggak akan saya scroll, tapi saya pengen minta Gemini untuk ngecek. Jadi ini adalah dokumen untuk detail perjalanan, jadwal acara, dan detail-detail lain yang harus diketahui oleh para GDI gitu ya kemarin ya. Nah, tapi saya pengen si workspace-nya ngebaca ini. Oke, misalnya gini. Sekarang saya mau konekin dulu ke Google Docs. Jadi kita kasih add di prompt-nya, pilih Google Docs. Nah, terus di dalamnya kan ada jadwal acara. Saya pengen tahu hari kedua di acara Google I.O. itu ngapain aja. Saya tinggal tulis gini. Cek jadwal hari kedua di dokumen Google I.O. Connect China gitu misalnya ya. Enter. Nanti dia langsung nyari. Masuk ke Google Workspace, cari dokumennya, ketemu, baca isinya, tuh langsung ada. Jadi ada workshop, nah ini saya hadir ya, di workshop ini keren banget. Main bola ya, main golf. Wah ada tuh, jadi langsung bisa baca tuh dari dokumen ini. Mantap ya. Jadi kalau kalian punya dokumen yang pengen langsung dibacain, atau bahkan kalian bisa minta summary atau kesimpulan atau ringkasan. Tolong ringkas dokumen ini, bisa juga ya. Kalau saya kan mau ngambil sebagian kecil. Kalau misalkan kalian mau menyimpulkan satu dokumen, bisa juga. Yang penting dia terkoneksi ke Google Workspace kita. Tips berikutnya, ini tips keberapa? Ke-7 kali ya? 7 apa 8? 8 ya. Selain bisa membaca gambar, Gemini juga sekarang bisa membuatkan kita gambar ya. Keren nih. Coba kita bikin baru. Misalnya kalian lagi bikin slide. Sebenarnya ini bisa dilakukan kalau kalian punya Gemini Advance. Gemininya itu udah bisa masuk ke Google Slides kalian. Tapi kalau misalkan kalian pakainya yang gratisan, harus di dalam Gemininya. Minta gambarnya. Misalkan lagi bikin slide, terus kalian pengen ada gambar. Daripada kalian googling, terus nggak tahu itu copyright apa enggak, minta aja dibikinin gambar. Misalnya lagi bikin slide tentang usability testing. Anggap aja gitu ya. Saya bisa tulis begini. Buatkan gambar mengenai teknik heuristic evaluation pada usability testing. Ya udah, enter aja. Nah, kadang-kadang kalau kita ngasihnya dalam bahasa Inggris, dia nggak mau ya. Tuh. Kalau kita ngasih pakai bahasa Indonesia di Gemini yang advance, mau. Tapi di Gemini biasa ini nggak mau. Nah, gimana dong kalau nggak mau? Ganti pakai bahasa Inggris, ya. Kita tinggal tulis aja begini. Create an image about heuristic evaluation in usability testing. Kalau pakai bahasa Inggris, tuh langsung mau dia. Padahal sama aja. Jadi, caranya kalau nggak bisa, minta Gemininya translatein dulu ke bahasa Inggris. Kalau kalian bingung ya. Jadi ini translate, kalian tulis gini. Translate kalimat ini. Nah, kalau udah dikasih, langsung masukin jadi prompt. Tuh, dibikinin. Tinggal, kalau nggak suka atau nggak cocok, klik generate more. Nanti dibikinin lagi. Tuh, ini kalau udah cocok, ya udah tinggal download aja yang kalian mau yang mana. Ya, mantap banget. Berikutnya, ini yang nggak kalah keren, kita bisa meringkas sebuah artikel di dalam website. Nah, ini mantap. Misalnya gini, masih mengenai usability testing ya.
supaya temanya masih sama ya. Saya lagi cari-cari di Google gitu ya, lagi googling, nemu ada artikel ini. Apa itu heuristic evaluation dari interaction-design.org gitu ya. Ada nih panjang artikelnya, pengen kita ringkas. Oke, ya udah, tinggal kita minta si Gemininya. Kalian tinggal tulis gini. Beri saya ringkasan, misalnya mau ditambahin, dan 5 poin penting dari artikel berikut. Nah, di bawahnya kita taruh URL-nya. Sini. Enter aja. Nah, tuh langsung ketahuan. Artikel ini membahas tentang evaluasi heuristik ya. Ada 5 poin penting katanya. Tuh. Ya, langsung ada. Kalau misalkan kalian pengen lebih detail, tinggal ditanya lagi. Coba buat informasi di atas agar menjadi lebih detail. Atau sintesis lagi. Sintesis supaya nanti keluar menu modify response-nya. Karena kalau sekarang kan ini ngambil dari external resource. Ya, kalau mau si Gemininya modifikasi, kita sintesis dulu informasi. Atau minta dia jelaskan kembali gitu ya. Tapi intinya dia bisa membaca artikel dari sumber lain. Dan yang terakhir, itu Gemini bisa kita minta untuk men-summarize video YouTube. Nah, ini kan lebih keren lagi. Tapi ingat teman-teman, extensionnya harus nyala dulu. Ini harus nyala ya. Oke, sekarang kita kembali. Misalnya gini, saya lagi cari video juga tentang heuristic evaluation. Misalkan saya nemu video ini, ya dari Bapak Jacob Nielsen, ini jagoan usability testing. Saya pengen nge-summarize, ini video tentang apa sih? Gitu ya. Cuma ada syaratnya teman-teman. Yang pertama syaratnya dia harus public, nggak boleh unlisted. Apalagi private nggak bisa. Terus yang kedua, kayaknya harus yang terbaru ya. Harus yang baru-baru ini. Soalnya ini nggak bisa nih, yang ini. Kita coba aja ya. Misalnya kita mau nulis begini. Beri saya ringkasan untuk video berikut. Gitu. Saya kasih gini. Linknya saya taruh. Tuh, nggak bisa katanya. Dia nggak bisa nonton video. Nah, tapi jangan khawatir. Gimana kalau kita coba dulu pakai bahasa Inggris? Nah, kalau misalkan dia nggak ngasih, ya teman-teman jangan langsung putus asa. Coba dulu summarize this video misalnya. Kadang-kadang dia mau. Tapi kalau nggak mau juga, tuh ini connect nih. Berarti dia mau tuh. Nah, keren tuh. Kalau pakai bahasa Inggris, mau dia summarize this video according to the video. Tuh, dapet. Ya, jadi kalau ada video di YouTube, pastikan dia public, terus coba. Kadang-kadang juga, kalian harus mencoba beberapa kali. Kalau nggak bisa, misalkan kalian udah pakai bahasa Inggris nggak bisa, coba bikin chat baru. Kalau nggak bisa juga, ya udah. Berarti memang nggak bisa, harus cari video lain. Tapi yang pasti, kalau teman-teman ganti ke advance, itu pasti bisa. Ini sebenarnya pakai bahasa Indonesia juga bisa, asal videonya terbaru. Nih contohnya kalau kalian pakai video saya nih. Ini video terakhir saya bikin survei Stack Overflow. Tren terbaru di survei Stack Overflow ini setelah video ini tayang baru seminggu ya. Lihat, kalau baru mau nggak dia? Beri saya ringkasan untuk video YouTube berikut misalnya gitu. Nih, ini video saya yang tadi. Pakai bahasa Indonesia, connect tuh. Jadi tergantung videonya. Tuh, video ini membahas hasil survei katanya. Mantap ya. Jadi intinya dia bisa membaca atau menontonin kita video. Kita nggak perlu nonton sampai habis. Suruh Gemininya yang nonton dan dia ngasih tahu summary-nya seperti apa. Itu dia teman-teman. 10 tips menggunakan Gemini untuk produktivitas sehari-hari kita. Oke, jadi itu tadi ya tips-tips untuk penggunaan Gemini untuk produktivitas kita sehari-hari sebagai siswa atau mahasiswa. Tapi sebetulnya sih tipsnya bisa kalian gunakan meskipun kalian udah bukan mahasiswa lagi. Misalkan kalian udah bekerja ataupun di profesi apapun. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan membantu teman-teman semua. Oh ya, kalau kalian juga punya tips-tips lain tentang penggunaan Gemini ini, boleh ya tulis di kolom komentar di bawah supaya saya dan teman-teman lain juga bisa mendapatkan manfaatnya. Tulis juga di kolom komentar kalau misalkan kalian punya ide untuk topik video berikutnya atau tips-tips di video berikutnya. Sekali lagi itu aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Saya Sandika Gali pamit dan seperti biasa, jangan lupa titik koma.